Dan inilah workshop berlangsung yang diisi oleh Siti Maslama terkait deteksi dini penyakit dalam pada usia lanjut. Dalam workshopnya, beliau menjelaskan mengenai penyakit-penyakit yang dapat menyerang lansia, sehingga hal tersebut mempengaruhi beberapa hal, tentunya juga diatasi dengan beberapa pendekatan, yang mana sebelumnya para kader harus memahami terlebih dahulu terkait lansia, agar lebih memudahkan dalam menanganinya. Jadi geriatri itu adalah pasien lanjut usia yang memiliki banyak penyakit. Bisa dari sebelumnya sudah punya penyakit, ya toh? Lebih dari satu, dan atau gangguan akibat penurunan fungsi organ psikologis, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang membutuhkan pelayanan kesehatan secara terpadu dan multidisiplin. Nggak usah dicatat ya. Nanti boleh copy materi ya. Jadi itu berdasarkan Permenkes RI nomor 79 tahun 2014. Jadi lansia itu tidak melulu sakit ya. Lansia yang sehat juga ada. Lansia yang sakit kalau dia memiliki penurunan fungsi organ atau penurunan fungsi sosial atau psikologis, nah itu sudah bisa dikatakan dia merupakan pasien geriatri, ya. Oke, dari sini jelas ya. Oke, dan penyakit pada pasien geriatri ini unik, tidak seperti pada pasien dewasa umumnya. Jadi lansia ini unik ya. Sampai ada cabang ilmu tersendiri yang mempelajari tentang lansia ya. Namanya ilmu gerontologi yang mempelajari tentang geriatri. Itu sampai ada ilmunya sendiri. Kenapa? Karena khusus dia tidak bisa disamakan dengan pasien yang dewasa muda. Ya, karena pada lanjut usia itu sudah terjadi itu tadi kemunduran fisik dan sosial. Akhirnya berdampaknya ke kesehatannya, ke psikologinya, ke hubungan sosial kemasyarakatannya, ya, ekonominya dan lain sebagainya. Gitu ya. Paham ya? Terus, nah, ini pengertian pasien geriatri ya dan sindrom geriatri. Jadi pasien geriatri itu pasien usia lanjut dengan karakteristik ya multipatologi, artinya itu banyak penyakit ya. Bisa sebelumnya sudah punya penyakit atau baru pas waktu lansia itu dia baru menderita penyakit ya. Terus ada penurunan kapasitas fisiologis. Jadi tubuhnya itu sudah tidak sama kayak zamannya waktu masih muda, masih seger-segernya itu beda ya. Terus manifestasi klinisnya tidak khas ya, tidak khas. Kalau pada lansia mungkin kalau misalnya ada infeksi paru-paru, kalau umumnya kalau infeksi paru itu kan pasiennya batuk, sesek, demam. Pada lansia tuh belum tentu ada semua. Bisa jadi orangnya nggak mau makan, diem aja. Itu pas sering gitu. Nah ternyata setelah diperiksakan, dibawa ke rumah sakit, ternyata lansianya itu menderita infeksi paru. Jadi nggak khas gitu. Nah seperti itu. Kemudian ada penurunan status fungsional. Jadi biasanya di waktu muda mandi bisa sendiri, makan sendiri. Nah kalau pada pasien geriatri bisa aja dia sudah tidak bisa mandi sendiri, harus jalan harus dibantu, makan kudu didulang seperti itu. Okay? Selain itu, pada kegiatan workshop, seluruh peserta yang terdiri dari kader lansia juga diberikan kesempatan untuk bertanya terkait tema workshop kali ini. Sehingga workshop tidak hanya mendengar, namun juga berjalan secara interaktif.
saya itu usia insya Allah sudah 78. Orangnya sehat, Pak, insya Allah. Habis itu ya gitu, karena sudah usia, kadang-kadang itu metu dewe teko omah. Ditakoni ate nandi Mbah? Ate merono-merono. Nah kita kan sudah berkoordinasi sama keluarga. Kadang-kadang keluargane nggih ngaten niku seperti yang diatur nih dokter. Oh alah Bu, wong ancene ya wong tuwa ya ngono iku. Lah pripun Bu, kados kader menika badhe menindaklanjuti? Jenengan bisa koordinasi dengan petugas puskesmas setempat. Nah, untuk ditindaklanjuti bagaimana penanganannya. Siapa tahu dari apa itu namanya, dari puskesmas tuh ada kayak semacam tim gitu ya, menerjunkan ke lapangan ya, mencari tahu ya, mengkonfirmasi apakah benar seperti itu. Kalau memang seperti itu, nah itu harus diobati, harus konsultasi ke dokter, setidaknya berarti dokter spesialis jiwa. Namun biasanya penyakitnya itu tidak hanya itu aja. Bisa jadi si orangnya itu, lansia itu juga punya penyakit-penyakit tertentu yang mungkin belum terdeteksi. Jadi ya ke penyakit dalam sama ke spesialis jiwa, biasanya seperti itu. Kader lansia di Kota Kediri ini antusias sekali ya mengikuti acara workshop ini, dan dibuktikan dengan mereka pagi-pagi sudah datang, sudah hadir di tempat acara. Kemudian saat berlangsungnya acara mereka itu mengikuti materi dengan antusias, dengan benar, dan ada tanggapan dalam bentuk pertanyaan tentang permasalahan kesehatan lansia di masyarakat di daerahnya masing-masing, seperti itu. Jadi saya sangat antusias. Materinya itu tentang ini yang sering terjadi pada lansia, masalah kesehatan yang terjadi pada lansia, sehingga mereka diharapkan sebagai kader posyandu lansia bisa mendeteksi dini adanya kelainan-kelainan atau penyakit yang terjadi pada lansia di masyarakatnya tempat masing-masing. Tugasnya yaitu memberikan promosi atau secara promosi mengajak, menghimbau masyarakat supaya berperilaku hidup sehat, terutama makanan lifestyle-nya, terutama makanan yang mempengaruhi PTM, mempengaruhi penyakit tidak menular seperti diabetes, kemudian mungkin jantung ya, seperti itu. Nanti bisa menangani atau menjaga dirinya sendiri dan diikuti terus oleh kader, didampingi oleh kader.